Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya yang baru bisa membuat video mengabarkan kepada teman-teman sekalian melalui channel Kebun Organik Kota Ternate ya. Karena sudah sekitar 1 minggu ini saya tidak membuat video tentang tanaman. Kebetulan ada 2 hal. Pertama, saya lagi balik ke kampung seminggu yang lalu untuk ikut terlibat partisipatif dalam pemilihan kepala desa, kepala kampung di desa kelahiran saya. Yang kedua, saya baru balik kemarin dulu, dan kebetulan saya sakit, kondisi saya kurang enak, demam. Akhirnya saya dalam kondisi seperti itu saya tetap bersemangat untuk membuat video singkat dan berbagi kepada teman-teman yang sudah subscribe channel, kemudian mengikuti channel saya dan merekomendasikan beberapa hal tentang info persoalan pengalaman berkebun. Jadi teman-teman, sore ini saya akan menanam tanaman cabai ya di depan rumah. Kebetulan ada beberapa lahan yang kosong, kecil sekali. Ini sebenarnya lahan untuk polybag ya, cuman saya pikir kebetulan ada luas lahan tanahnya, mendingan saya tanam langsung, dan polybag yang lain saya gunakan dimanfaatkan untuk tanaman yang lain biar saya pisahkan di beberapa ruang yang kosong. Nah, kebetulan di depan teman-teman ini ada memang tanahnya keras ya. Ini keras sekali, susah sekali untuk hancur, tidak bisa, susah sekali untuk hancur. Bahkan menggunakan alat yang ini saja susah, keras ya, keras. Ini susah sekali keras. Makanya saya mengakali, memodifikasinya dulu agar bisa diterima oleh akar tanaman cabai. Ini cabai yang dalam semai. Ini sudah cukup umur ya untuk pindah tanam karena sudah tinggi. Kebetulan ini cabai hijau, cabai ungu kalau tidak salah. Cabai yang buahnya ungu ya, kalau tidak salah. Seperti beberapa pohon cabai yang ada di polybag. Nah, jadi ini bukan cuma sekedar menanam tanaman saja ya teman-teman, karena kita akan memulai menanam dengan keterbatasan bahan dasar, semisal kompos. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini ataupun terserah teman-teman. Jadi sebenarnya cara ini sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi saya ulangi lagi biar bisa didengar atau dipahami oleh teman-teman yang lain. Jadi kalau tanah keras seperti ini dan teman-teman tidak memiliki banyak kompos, tidak memiliki banyak bahan dasar, teman-teman bisa menggunakan cara yang sangat singkat, sangat sederhana seperti ini, tidak terlalu merepotkan. Misalnya ini arang ya, arang. Teman-teman bisa masukkan terlebih dahulu arang di dalamnya ya, arang. Ini arang, teman-teman bisa masukkan arang duluan. Kemudian ini kompos
kompos teman-teman bisa taburkan di atasnya. Ini kompos, teman-teman bisa taburkan di atasnya. Oke. Kemudian di sini ada abu bakaran, ranting, batok kelapa, dedaunan segala macam, teman-teman bisa taburi di atas. Nah, setelah ini teman-teman sudah bisa mengambil cabai untuk ditanam ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengambil cabai, karena ini ada berapa lubang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12 lubang yang jaraknya sekitar 1,5 jengkal. Teman-teman sudah bisa ambil cabai, teman-teman langsung bisa menanam. Ada yang mengatakan setelah itu dibiarkan 1 minggu dulu baru ditanami. Tidak perlu sebenarnya, karena bahan-bahan yang kita kasih itu adalah bahan-bahan yang sudah terkomposkan dengan baik. Terutama kompos itu sudah matang, kemudian abu bakaran itu sudah siap digunakan, dan juga arang. Nah, tanah yang keras seperti ini, selalu saya bilang, tanah yang keras, tanah yang kurang sehat, itu harus diberikan arang. Kenapa harus diberikan arang? Karena arang itu fungsinya banyak. Terutama dia bisa menjadi rumah ya, rumah bagi organisme, rumah bagi mikroorganisme, rumah bagi organisme yang baik di dalam bertahan. Kemudian dia juga menyimpan air, dia juga menyimpan nutrisi yang ketika kita kasih. Kemudian abu selain ada silikanya, dia juga mengandung beberapa hara nutrisi seperti magnesium. Kemudian ada juga yang bilang ada kaliumnya di dalam, ada fosfornya di dalam, ada magnesiumnya di dalam, ada kalsiumnya di dalam. Kemudian dia juga bisa mengatur keasaman tanah. Kemudian kompos, kalaupun kompos itu berbahan hijau nitrogen dan coklat karbon, berarti dia mewakili 2 unsur hara yang berbasis nitrogen dan berbasis karbon. Jadi ada rasio perbandingan di situ yang steril. Nah, teman-teman bisa melakukan itu. Kemudian teman-teman bisa langsung mengambil cabai ya. Jadi bisa teman-teman pilih cabai yang saya langsung cabut dari ini. Saya langsung cabut yang keras ya. Ini teman-teman bisa taruh di sini. Silakan, itu teman-teman yang atur. Jadi karena ada 12, saya langsung cabut yang besar ya, 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, yang ini kita biarkan dulu sampai dia besar. Ini teman-teman bisa langsung begini, nanti tinggal ditanami. Jadi sebenarnya simpel saja teman-teman ingin menanam itu. Kenapa banyak orang yang kemudian
merepotkan dalam penanaman sayuran, dalam penanaman cabai, dalam penanaman tanaman yang lain. Itu karena bukan tidak punya pemahaman dasar terhadap ilmu tanah, pemahaman dasar terhadap ilmu tanaman, tapi mereka ingin mencoba. Ada dua hal. Yang pertama, ingin mencoba dari hasil praktek mencoba-coba itu, atau mereka ingin menguji teori yang barangkali didengar atau dinonton atau didapatkan dari informasi-informasi lain. Tapi tergantung dengan kondisi tanah mereka yang ada. Makanya kadang-kadang sesuatu yang baik tapi tidak mau ditakjimi, tidak mau dilihat secara langsung yang mereka lakukan, yang belum ada sentuhan dari pengaruh teori yang lain, mereka nggak mau mencoba itu, malah ingin mempraktekkan yang lain, sehingga kondisi tanaman tidak siap menerima itu. Nah teman-teman, hal ini juga ingin menjawab masalah yang ada yang mengatakan begini, itu Anda berani bikin uji coba seperti itu karena cuma beberapa lahan, beberapa tanaman yang cuma 12 tanaman begitu. Coba kalau Anda menanam 5.000 atau 10.000 atau 100.000 pohon cabai. Saya bilang yang sedikit ini itu karena saya keterbatasan lahan misalnya. Saya keterbatasan lahan, kemudian saya memiliki lahan yang sempit yang cuma mampu beberapa tanaman. Seandainya kalau posisi saya sama dengan posisi teman-teman memiliki lahan yang besar, punya modal yang banyak, uang seperti teman-teman yang bisa menyewa lahan kiri dan kanan, yang bisa memakai sewa lahan orang lain, saya akan menanam seperti yang teman-teman bayangkan, 5 sampai 10.000 sampai 20.000 sampai 50.000 sampai 100.000. Kesimpulannya adalah dari hal-hal yang kecil inilah kita bisa membuktikan positifnya kebaikan dari apa yang telah kita tunjukkan, apa yang telah kita cerminkan, apa yang telah kita gambarkan dari proses menanam dari bentuk lubang seperti ini. Kalaupun lahan banyak, kami akan melakukan hal yang sama dalam bentuk lubang tanam. Apabila kami kekurangan uang, kekurangan modal untuk mengadakan pupuk dasar yang harus bertonton, beratus-ratus kilo, beribu-ribu kilo kan. Jadi itu jawaban yang simpel. Kesimpulan yang kedua, mereka tidak menganggap hal ini sebagai positif, hal ini sebagai hal yang penting. Karena tidak mungkin kita mencapai keberhasilan positif pertumbuhan kesuburan tanaman yang baik yang lebih banyak bila hal-hal kecil begini tidak dapat kita capai dengan baik. Itulah kenapa saya bilang orang yang mengatakan bikin perbandingan itu karena cuma beberapa pohon, coba Anda tanam ratusan ribu pohon. Jawabannya simpel, bahwa kalaupun saya punya lahan seperti yang itu, yang kalian punya, saya akan menanam dengan cara yang ini. Dan dalam setiap perkebunan, dalam setiap berkebun, mau dia organik mau dia kimia, tidak 100% mulus. Karena kita menanam itu di alam yang terbuka, bukan di dalam kurungan kaca yang tidak akan ada gangguan, baik gangguan dari dalam tanah maupun gangguan di atas udara, serangan dari OPT. Makanya saya bilang bahwa belajarlah untuk memahami alam, patuh terhadap hukum-hukum alam, lihatlah keberhasilan, kebaikan mulai dari hal yang kecil. Saya mendukung teman-teman yang ada di kota yang cuma bersandarkan pada polybag. Memang karena mereka tidak punya lahan yang besar seperti petani-petani desa, petani-petani yang di kota tapi punya lahan, punya akses lahan yang besar. Makanya kami menunjukkan metode ini. Itu kami punya impian memiliki lahan yang besar. Cuman apalah daya impian itu karena harus dilandaskan dengan beberapa hal. Harus punya tenaga yang intens, harus punya modal, harus punya waktu, segala macam. Makanya hal-hal seperti ini kami lakukan agar mereka juga paham, kami juga paham, saling belajar dan saling berbagi. Tapi cara yang saya lakukan ini adalah cara yang full organik, karena ini channel organik saya, lahan organik saya. Saya sebenarnya punya lahan yang cukup luas, cuman kan dia tebing jadi agak susah. Kalau ketika hujan pasti humusnya ke bawah semua, ke bagian bawah.
ketika curah hujan kuat dan pupuk yang kami berikan kepada tanaman juga tidak terasa langsung oleh tanaman karena dibawa oleh hujan. Itulah mengapa ini cara yang saya lakukan, menanam dari mulai lubang tanam sekecil ini agar teman-teman bisa menikmati hasilnya yang baik. Oke, sampai jumpa. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam rangka bisa berbagi pengalaman ya. Terima kasih.